Jadi istilah antek-antek asing itu Real. nyata adanya. It's real. It's not a joke. Tapi tidak bisa dipahami oleh semua orang. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. No. It's real. Kenapa disebut antek asing? Pahami kata-katanya. Antek asing berarti dia bukan asing. Tapi dia berkolaborasi dengan asing. Itu yang paling bahaya. Itu yang disebut musuh dalam selimut. Untuk siapa? Kepentingan dirinya sendiri, kekayaannya. Sekarang-sekarang ini udah tercium? Atau praktiknya malah semakin masif? Semakin masif. Oh, iya. Tapi di hari-hari sekarang, seperti tadi saya bilang, lagi cool down dulu. Saya juga mau tahu kemudian bahwa kemudian pengelolaan sumber daya kekayaan alam seperti tambang saya sebutkan sawit tadi kan dikelola oleh DSI ya. Sebetulnya kalau kita lihat punya cita-cita yang mana tadi melawan ekonomi bayangan tadi, Ya, kemudian setuju. outsourcing dan juga transfer pricing. Tapi kok saya khawatir lagi-lagi kepada pengelolaannya. Potensi adanya rente baru di sana. Apa jaminannya? Kita ini udah banyak Betul. dikecewakan loh. Oh kok gini lagi nih? Ya, ya, mau dibawa kemana lagi nih? Apa lagi nih gitu? Yang pertama saya hadir meeting, diundang sama mereka. Jadi saya bisa ceritakan lah sedikit di sini. Silakan, Bro Muma. Tapi nomor satu dulu kita harus tahu kenapa ini barang dibuat. Itu mungkin masyarakat bisa lebih jelas. Intinya barang ini dibuat untuk memotong ekonomi bayangan yang tadi brother bilang. Barang harga 100 dijual ke Singapura, 20 dari Singapura nanti baru dijual lagi 100 ke tempat lain. Jadi Indonesia udah dikeruk sumber dayanya. Pajaknya yang masuk royaltinya cuma atas dasar 20 perak ibaratnya begitu. 80 peraknya yang dapat Singapura. Konsepnya seperti itu dulu. Makanya Presiden marah. Nah, apakah betul solusinya adalah DSI? Itu yang harus dikaji ulang. Tapi saya adalah orang yang selalu lihat mens rea. Mens rea-nya adalah mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat, mengambil kembali apa yang menjadi hak negara ini. Dengan cara itu. Pasti ada paradoksnya, pasti ada kontranya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di dalam meeting saya bersama mereka sudah cukup jelas bahwa peraturan presiden mengatakan bahwa saya lupa itu PP atau apa, tapi yang jelas mereka sudah punya dokumen yang bisa di-download bahwa nanti DSI itu tidak aktif 100% sebagai tradernya. Jadi dia sebagai supervisi, itu juga dilakukan seperti Malaysia, tapi mereka bisa step in sebagai trader. Mereka bisa ngambil posisi. Saya menanyakan pada mereka pada saat itu, kapan kamu akan step in sebagai pengambil posisi atau sebagai trader? Masih dirumuskan. Oke, jadi ya cukup fair kalau mereka menunda sampai 2027, artinya karena mereka sendiri sedang merumuskan. I see. Gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang mengatakan bahwa itu jelek atau itu bagus. Tunggu aja mereka merumuskannya mau gimana. Karena saya punya list pertanyaan. Saya udah tahu mereka akan merumuskan kira-kira arah kemana. Dan setiap rumusan mereka saya juga pingin nanya. Siapa tahu saya diundang lagi gitu ya. Mewakili masyarakat untuk tahu. Saya akan bantu masyarakat tanya langsung ke mereka gitu. Oke. Tapi kalau dimonitor dari praktek yang mungkin pernah ada, ekspor satu pintu yang kerap kali atau acap kali disebut sebagai monopoli ini, seperti apa? Yang nyebut monopoli siapa dulu? Saya percaya kalau masyarakat 100% paham tentang ini, semuanya akan mendukung satu pintu. Yang kontra adalah counterparty kita atau yang memiliki kepentingan, kan itu aja. Siapa yang dirugikan kalau satu pintu? Buyer-buyer kita yang di luar akan bilang, lu monopoli lu. Kalau gitu aku beli sawit dari Malaysia aja. Aku nggak mau beli dari kamu karena kamu sekarang dikontrol satu pintu kan gitu. Jadi siapa nih yang definisi monopoli itu keluar dari mulut siapa? Nggak mungkin definisi monopoli ini keluar dari mulutnya masyarakat kita. Selama adil ya. Karena takutnya diambil sama DSI lalu harga petani diinjek sampai gila-gilaan. Nah itu kasus lagi tuh. Awam nggak sih model perdagangan kayak gini? Awam. Aramco satu pintu minyak. Tapi dia bisa atur. Tapi di Malaysia tidak satu pintu. Lembaga yang seperti ini melakukan supervisi. Kan gitu. Jadi modelnya sudah ada di negara-negara lain. Nah yang memang saya juga khawatirkan, mampu nggak ngelola 66 miliar US dollar ini? Ya kan? Kan itu. Kalau semua terburu-buru, tergesa-gesa, ya nggak bisa lah. Tapi kan saya tahu orang-orang yang di DSI siapa dari meeting itu. Salah satu teman saya jabat di situ. Terus kemudian ini orang-orang kayak Luke itu kan dari Vale, Inco. Memang pengalaman mereka di situ. Ada Bu Febri juga dari Vale kalau tidak salah beliau.
Jadi ini adalah orang-orang yang pernah pengalaman yang cukup kawakan di dunia pertambangan dan mereka lagi pegang DSI gitu. Ya. Pasar udah merespon nggak? Belum. Belum ya. Ya sementara ini pasar tidak terlalu pusing lagi dengan DSI karena kan kemarin sudah ditunda. Ketika sudah ditunda juga mereka belum ada gerakan-gerakan lagi. Kita saat kita syuting ini market dalam kondisi yang sudah cukup cool down. Menurut saya ya. Jadi walaupun rupiah balik lagi ke 18.000, tapi kan tidak digoreng-goreng lagi kan, sudah cukup cool down. Nah ini butuh partisipasi dari kita semua, para influencer juga untuk tidak menambah keruh story-story yang ada di Indonesia ini. Itu ngaruh ya? Ngaruh, sangat ngaruh. Karena berita itu sudah tidak lagi menjadi salah satu patokan utama. Justru yang gilanya, informasi sesat hoax-hoax yang ada di grup-grup WhatsApp maupun clipper-clipper yang nggak jelas itu menjadi patokan utama masyarakat grassroots ataupun middle low society. Eksesnya apa? Hate kepada pemerintah, pesimistis, implikasi ke pasar, jelek itu. Karena orang akan jual, keluar. Apalagi kalau ada propagandanya di belakangan. Intinya perpecahan itu yang sedang dilakukan. Makanya saya selalu bilang, Anda nggak suka Prabowo, saya suka Prabowo, kamu suka Prabowo, atau kamu maunya Gibran yang jadi presiden, doesn't matter. Selama Anda masih pegang paspor hijau, kalau kena resesi, semua mati. Tinggal pilih aja. Gak peduli siapapun presidennya. It doesn't matter, it's not in the equation siapapun presidennya. Once the system collapse, tunggu ganti presiden, tagihanmu, non-performing loanmu mesti dibayar. Kalau nggak, debt collector acak-acak rumah lu. Siapa yang dirugikan? Kita semua. It takes time. Dan tidak bisa kita minta semuanya instan. Yang paling penting pesan saya adalah, lihat dulu ini presiden maunya ngapain sih. Iyalah dia banyak kekurangan. Beliau mungkin kurang sehat atau beliau mungkin capek. Tapi mens reanya beliau jelas. Sebelum akhir hayatnya tiba, at least dia mau bikin Indonesia lebih baik. Walaupun caranya mungkin kurang berkenan. Tapi mens reanya dulu kita hargain. Saya tidak kenal Pak Presiden. Saya di istana dari zaman Pak Jokowi. Saya tetap menyuarakan hal yang sama. Mungkin one day ada presiden lagi baru, saya tetap akan menyuarakan hal sama. Karena saya mengabdi bukan ke presiden, saya mengabdi kepada Ibu Pertiwi. That's the most important part. Itulah nasionalisme. Nasionalisme didengungkan oleh seorang analis pasar. Relevan itu barang. Mudah-mudahan relevan. Artinya banyak orang bilang, ya karena dia nggak mau investasinya rugi. Ya anggaplah seperti itu. Semua orang anggap lo punya kepentingan. Yes, gue punya kepentingan. Biar saham gue terus naik. So what? Kalau saham saya terus naik, berarti ekonomi bagus, hidupmu juga akan bagus. Jadi lebih baik kamu mau ikut orang-orang gerombolan pengacau, atau mau ikut saya mempertahankan NKRI. As simple as that. Nah, tadi disebut dengan sistem yang dibangun hari ini dengan penetrasi yang dibuat melalui DSI salah satunya ya. Dan tentu saja Satgas PK yang udah berjalan, ataupun kemudian kebijakan-kebijakan lain yang dirasa memberatkan pihak-pihak tertentu. Bahkan asing. Yes. Ini real nggak sih? Real. It's real. Kalau nggak percaya, coba bongkar datanya. Terminal-terminal kita setiap kali mau ekspor, kita stop di Singapura. Tidak hanya mineral, tidak hanya barang-barang semuanya. Coba lihat datanya. Nggak usah ngomong dulu, nggak usah komen dulu. Research. Do your own research berapa banyak. Nah, kalau itu dipotong, income mereka berkurang. Kita makin kaya, mereka yang berkurang. Kira-kira mereka akan lakukan apa? Dan menurut saya oligarki nggak cuma oligarki asing, ini adalah kombinasi atau percampuran oligarki Indonesia, lokal, dan oligarki asing bersatu. Jadi istilah antek-antek asing itu real. Nyata adanya. It's real. It's not a joke. Tapi tidak bisa dipahami oleh semua orang. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. No. It's real. Kenapa disebut antek asing? Pahami kata-katanya. Antek asing berarti dia bukan asing. Tapi dia berkolaborasi dengan asing. Itu yang paling bahaya. Itu yang disebut musuh dalam selimut. Untuk siapa? Kepentingan dirinya sendiri, kekayaannya. Sekarang ini udah tercium? Atau praktiknya malah semakin masif? Semakin masif. Oh, iya. Tapi di hari-hari sekarang, seperti tadi saya bilang, lagi cool down dulu. Triggernya apa? Ketika MSCI bilang saya akan November, tapi disusul dengan SP dan Dow Jones masuk, itu saya ketar-ketir nih, mau ngapain nih? Oh, ternyata tetap di-maintain triple B. Artinya mereka memberikan ruang untuk terjadi negosiasi. Dan saya percaya asal muasal SP dan Dow itu bukan dari asing yang di sini. Itu asing yang tinggi yang awalnya mereka mau intervensi, sekarang mereka sudah punya cangkang.
Jadi mereka ini lapisan yang paling tinggi, di bawahnya ini yang punya kepentingan oligarki itu yang disetir sama mereka. Gitu. Dan ini lepas dari sungguhnya ada intervensi yang secara masif dan intensif dilakukan oleh BI. Ya BI itu nggak punya kekuatan apa-apa. Mau intervensi berapa banyak, duitnya berapa, iya kan? Berat juga itu. Berat. Yang bisa diintervensi nanti naikin lagi suku bunga. Masalahnya dinaikin lagi, non-performing loan gimana orang yang kredit gitu loh. Bagi yang simpen tabungan di deposito mah happy-happy aja, naik terus bunganya. Tapi yang kredit, bagaimana dengan kredit macet nanti? Ujung-ujungnya nanti seperti yang Bu Sri Mulyani ambil langkah tahun 2008, pengetatan monetary policy. Itu yang berat. Tighten monetary policy, sakit kita nanti. Makan bergizi gratis. Yes. Ini kan porsinya lumayan berat nih. Betul. Terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga beban fiskal yang juga dihadapi nih. Yes. Gitu. Menurut Anda masa depan dua program lokomotif ini akan kayak gimana? Indonesia ini budayanya dari dulu nggak pernah sedia payung sebelum hujan. Itu cuma dari peribahasa aja. Hujan dulu, kehujanan baru cari payung. Udah masuk angin kemana-mana kan gitu.